Pernahkah kalian membayangkan? Uang yang kalian kumpulkan sedikit demi sedikit, uang hasil lembur, uang hasil menahan keinginan membeli baju baru, ternyata dipakai suami sendiri, bukan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk biaya sekolah anak, melainkan untuk menginap di resort mewah bersama wanita lain. Itulah yang kualami. Selama 15 tahun aku menjadi istri yang selalu percaya pada suamiku. Saat ia berkata sedang dinas keluar kota, aku justru sibuk menyiapkan bekal, menyetrika bajunya, mendoakan agar pekerjaannya lancar. Aku bahkan rela mentransfer seluruh tabunganku karena katanya perusahaan belum mengganti biaya perjalanan dinas, tanpa sedikit pun rasa curiga. Namun, sebuah foto yang dikirim orang tak dikenal, mengubah seluruh hidupku. Di foto itu, suamiku sedang tertawa mesra dengan wanita lain di kolam renang sebuah resort mewah, yang membuat dadaku semakin hancur. Resort itu dibayar menggunakan uang yang baru saja kukirim. Saat itu aku menangis sejadi-jadinya. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan membalas dengan teriakan. Aku akan membalas dengan cara yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Dan percayalah, apa yang kulakukan setelah itu, membuat suamiku dan wanita simpanannya tidak sanggup mengangkat kepala di depan banyak orang. Jadi, pastikan kalian menonton cerita ini sampai selesai. Karena akhir kisah ini tidak akan pernah kalian duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar nama dan asal kota kalian. Saya senang sekali membaca komentar dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Suamiku pamit dinas, aku malah mengirim seluruh tabunganku untuknya. Namaku Ratna. Usiaku 39 tahun. Aku sudah menikah dengan Ardi selama 15 tahun. Kalau orang bertanya bagaimana rumah tanggaku selama ini, mungkin aku akan menjawab, biasa saja. Tidak terlalu romantis. Tidak juga penuh kemewahan. Tetapi aku selalu percaya satu hal, suamiku adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mempersoalkan kalau Ardi sering pulang larut malam. Kadang ia berkata sedang lembur. Kadang ada rapat mendadak. Kadang harus dinas keluar kota. Aku selalu percaya. Karena menurutku, kepercayaan adalah pondasi sebuah pernikahan. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Tidak pernah mengecek isi dompetnya. Tidak pernah mengikuti kemana ia pergi. Aku berpikir, kalau seorang istri terus-menerus curiga, rumah tangga tidak akan pernah tenang. Aku memilih percaya. Dan ternyata, kepercayaanku itulah yang kelak menghancurkan hatiku. Kami hidup sederhana. Aku membuka usaha catering rumahan. Setiap hari aku bangun sebelum subuh, memasak puluhan kotak nasi, mencuci peralatan, mengantar pesanan, lalu pulang untuk mengurus rumah. Sementara Ardi bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan properti. Penghasilannya memang lebih besar dariku. Tetapi aku tetap memilih bekerja. Bukan karena tidak percaya pada suami, melainkan karena aku ingin membantu meringankan beban keluarga. Hasil usahaku sedikit demi sedikit kusimpan. Aku punya satu rekening tabungan. Isinya bukan untuk membeli perhiasan. Bukan juga untuk liburan, melainkan untuk biaya sekolah Dinda dan Bima jika suatu hari mereka ingin kuliah. Setiap kali melihat angka tabungan itu bertambah, hatiku selalu bahagia, karena aku merasa sedang menabung masa depan anak-anakku. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Ardi keluar dari kamar sambil membawa koper hitam. Aku tersenyum. Mas, berangkat pagi sekali.
Ia mengangguk sambil memasukkan beberapa berkas ke dalam tas. Iya. Ada dinas 3 hari. Aku segera mengambilkan kopi kesukaannya. Kemana kali ini? Bandung. Katanya ada pelatihan dari kantor. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Bahkan aku ikut membantu melipat bajunya. Aku memasukkan obat masuk angin ke dalam koper. Lalu kuselipkan camilan kesukaannya. Ardi tersenyum. Kamu memang istri paling perhatian. Aku ikut tersenyum. Sebagai istri, kalimat sederhana seperti itu sudah cukup membuatku bahagia. Sebelum berangkat, Dinda mencium tangan ayahnya. Ayah jangan lupa oleh-oleh ya. Ardi tertawa kecil. Pasti. Bima langsung memeluk kaki ayahnya. Ayah cepat pulang. Iya, jagoan. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa hangat. Aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung. Andai saja waktu itu aku tahu, pelukan yang kulihat pagi itu hanyalah sandiwara. Sekitar 1 jam setelah Ardi berangkat, ponselku berdering. Nama Ardi muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. Halo, Mas. Ratna. Suara Ardi terdengar sedikit panik. Iya. Aku malu sebenarnya. Ada apa? Biaya hotel sama transportasi ternyata harus dibayar dulu. Katanya penggantian dari kantor baru cair minggu depan. Aku langsung berkata, terus. Aku kekurangan uang. Bisa pinjam dulu. Aku sama sekali tidak curiga. Memangnya berapa? Kalau bisa. 15 juta. Tanganku langsung berhenti mengaduk sayur. 15 juta. Itu hampir seluruh tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Aku terdiam cukup lama. Ardi kembali berkata, kalau nggak ada yang nggak apa-apa, nanti aku cari pinjaman. Nada suaranya terdengar begitu sedih. Aku langsung merasa bersalah. Jangan pinjam ke orang lain. Nanti bunganya besar. Sebentar ya. Aku membuka aplikasi mobile banking. Mataku memandang saldo tabungan anak-anak. Hatiku sempat berbisik. Apa jangan sebagian saja? Namun, aku mengingat wajah Ardi. Selama 15 tahun menikah, ia hampir tidak pernah meminta uang kepadaku. Kalau kali ini ia meminta, pasti benar-benar sedang kesulitan. Tanpa berpikir panjang, aku menekan tombol transfer. 15 juta rupiah berhasil dikirim. Aku menghela napas panjang. Sudah, Mas. Uangnya sudah masuk. Di ujung telepon, Ardi terdengar lega. Terima kasih ya. Nanti begitu kantor mengganti, langsung aku kembalikan. Aku tersenyum. Nggak usah buru-buru. Yang penting pekerjaan Mas lancar. Iya. Aku sayang kamu. Aku ikut tersenyum. Aku juga. Telepon ditutup. Aku kembali bekerja sambil bersenandung kecil. Aku benar-benar percaya, uang itu sedang dipakai suamiku untuk bekerja. Bukan untuk hal lain. Hari pertama berlalu seperti biasa. Hari kedua, aku masih sempat mengirim pesan. Mas, sudah makan belum? Ardi membalas singkat. Sudah. Lagi sibuk pelatihan. Aku tidak mengganggunya lagi. Hari ketiga, aku mulai menyiapkan makanan kesukaannya. Rendang, sambal terasi, dan sayur asem. Aku ingin menyambut kepulangannya. Dinda bahkan membuat gambar bertuliskan, "Selamat pulang ayah." Melihat anak-anak begitu menyayangi ayahnya, hatiku semakin yakin, rumah tangga kami baik-baik saja. Namun, menjelang sore, saat aku sedang mencuci piring, ponselku berbunyi. Bukan dari Ardi, melainkan dari nomor yang sama sekali tidak kukenal. Pesannya hanya satu kalimat. Bu Ratna, apakah ibu benar-benar percaya suami ibu sedang dinas?
Jantungku langsung berdegup kencang. Belum sempat aku membalas, nomor itu kembali mengirim sebuah foto. Dan setelah melihat foto itu, piring yang kupegang langsung terlepas dari tanganku. Foto itu menghancurkan hatiku. Suamiku ternyata sedang bermesraan dengan wanita lain di resort mewah. Tanganku gemetar. Piring yang kupegang terjatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Aku bahkan tidak sempat memedulikan pecahan kaca yang berserakan. Tatapanku hanya tertuju pada layar ponsel. Di sana, terlihat sangat jelas. Suamiku, Ardi, sedang berdiri di tepi kolam renang sebuah resort mewah. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek. Di sampingnya, seorang wanita muda berbaju merah muda memeluk lengannya sambil tertawa. Mereka memegang 2 gelas minuman. Di belakang mereka terlihat kolam renang yang sangat indah, pemandangan pegunungan, dan tulisan nama resort yang sangat terkenal. Dadaku langsung sesak. Aku berkali-kali menggeleng. Ini pasti editan. Iya, pasti editan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, karena aku tidak sanggup menerima kenyataan yang ada di depan mata. Belum sempat aku berpikir, nomor itu kembali mengirim pesan. Kalau masih belum percaya, lihat jam tangan suami ibu. Tanganku kembali bergetar. Aku memperbesar foto itu. Benar saja, jam tangan hitam yang dipakai Ardi adalah jam tangan yang kubelikan tepat saat ulang tahunnya tahun lalu. Aku masih ingat, aku rela menyisihkan keuntungan catering selama 3 bulan hanya untuk membelikan jam itu. Ini, jam yang kubeli dengan penuh cinta, dipakai saat bermesraan dengan perempuan lain. Air mataku langsung mengalir. Pesan berikutnya masuk lagi. Resort itu dibayar memakai kartu debit atas nama suami ibu. Aku langsung teringat sesuatu. 15 juta. Uang yang kutransfer 2 hari lalu. Jangan-jangan? Tidak. Aku tidak mau berpikir sejauh itu. Namun pikiranku mulai kacau. Aku membuka kembali bukti transfer yang kukirim kepada Ardi. Jumlahnya, persis 15 juta rupiah. Dadaku semakin sesak. Aku memberanikan diri membalas pesan itu. Siapa Anda? Beberapa detik kemudian, balasan datang. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menyebutkan nama saya. Saya hanya tidak tega melihat ibu dibohongi. Aku langsung menelepon nomor itu. Namun, tidak aktif. Aku mencoba lagi. Tetap tidak bisa dihubungi. Seolah orang itu memang hanya ingin menunjukkan kenyataan, lalu menghilang. Aku terduduk di lantai dapur. Tangisku pecah. Selama 15 tahun, aku tidak pernah mencurigai Ardi. Saat teman-temanku bercerita tentang suami yang selingkuh, aku selalu berkata, suamiku tidak mungkin seperti itu. Kini, ucapan itu seperti menampar wajahku sendiri. Saat itu Dinda masuk ke dapur. Bunda, kok nangis? Aku buru-buru menghapus air mata. Nggak apa-apa, Nak. Tadi kena asap. Dinda memelukku. Bunda jangan capek-capek kerja ya. Aku nanti bantu. Kalimat polos itu justru membuat tangisku semakin sulit kutahan. Aku memeluk putriku erat. Dalam hati aku berkata, maafkan Bunda. Bunda harus kuat demi kalian. Malam itu, Ardi menelepon melalui video call. Aku menarik napas panjang, lalu berpura-pura tersenyum. Halo, Mas. Ardi tampak berada di dalam sebuah kamar. Dindingnya putih. Di belakangnya ada meja kerja. Masih di hotel. Iya. Capek banget. Aku memperhatikan wajahnya. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Ia masih bisa tersenyum. Masih bisa berpura-pura menjadi suami yang baik. Pelatihannya bagaimana? Lancar. Besok selesai. Nanti sore aku pulang. Aku hanya mengangguk. Padahal,
Di dalam hatiku sedang terjadi perang yang luar biasa. Aku ingin berteriak. Aku ingin menunjukkan foto yang kuterima. Aku ingin bertanya, siapa wanita itu? Kemana uangku? Kenapa kamu tega melakukan ini? Namun, aku menahannya. Karena aku sadar, orang yang sedang berbohong, biasanya akan terus berbohong. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat. Setelah video call selesai, aku kembali melihat foto itu. Kali ini aku memperhatikan setiap detail. Di meja dekat kolam, ada sebotol minuman mahal, beberapa makanan laut, dan buket bunga. Aku langsung membuka situs resmi resort tersebut. Tanganku semakin dingin. Harga satu malam di sana, hampir 6 juta rupiah. Belum termasuk makanan. Belum termasuk fasilitas lainnya. Air mataku kembali jatuh. Jadi, uang yang kukumpulkan bertahun-tahun, benar-benar dipakai untuk memanjakan perempuan lain. Aku memejamkan mata. Lalu teringat satu kejadian beberapa bulan sebelumnya. Ardi pernah berkata, "Maaf ya, tahun ini kita belum bisa liburan. Keuangan lagi ketat." Saat itu aku tersenyum. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersama. Sekarang, kalimat itu berubah menjadi pisau yang menusuk hatiku. Ternyata, bukan tidak ada uang, tetapi uangnya dipakai untuk perempuan lain. Aku berhenti menangis. Perlahan, aku menghapus semua air mata. Aku menatap pantulan wajahku di cermin dapur. Ratna, kamu boleh hancur malam ini. Tapi mulai besok, jangan menangis lagi. Kalau memang dia mengkhianatimu, buat dia menyesal. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Malam itu, aku mengambil sebuah buku kecil. Aku mulai menulis tanggal, jam, nomor rekening, nominal transfer. Semua pesan, semua foto. Aku akan menyimpan semuanya. Karena mulai malam ini, aku bukan lagi istri yang hanya percaya. Aku akan mencari seluruh kebenaran. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa saat Ardi pulang ke rumah esok sore, satu kebohongan besar lagi akan keluar dari mulutnya. Suamiku pulang membawa senyum. Padahal aku sudah tahu semua kebohongannya. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, foto Ardi bersama perempuan itu kembali muncul di kepalaku. Tawanya, pelukannya, cara mereka saling menatap. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Beberapa kali aku menangis diam-diam. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku benar-benar tidak menyangka, laki-laki yang selama 15 tahun kupanggil suami, ternyata mampu membohongiku dengan begitu tenang. Pagi harinya aku tetap bangun seperti biasa. Aku memasak, menyiapkan bekal sekolah Dinda dan Bima, mengantar mereka sampai depan rumah. Aku tidak ingin anak-anakku mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka tidak pantas ikut menanggung luka yang dibuat ayahnya. Saat Dinda mencium pipiku sebelum berangkat sekolah, ia tersenyum. "Bunda, nanti ayah pulangkan." Aku memaksakan senyum. "Iya, nak. Nanti sore." "Yeay. Aku kangen ayah." Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Kalau saja Dinda tahu, ayah yang begitu ia rindukan justru sedang menikmati hidup bersama perempuan lain. Menjelang sore, aku sengaja memasak makanan favorit Ardi. Bukan karena aku ingin menyenangkan hatinya, melainkan karena aku ingin melihat sehebat apa ia akan berpura-pura. Tepat pukul 5 sore, suara mobil berhenti di depan rumah. Dinda dan Bima langsung berlari keluar. "Ayah pulang." Aku berdiri di balik jendela, melihat Ardi turun dari mobil sambil tersenyum lebar. Ia membuka kedua tangannya, lalu memeluk anak-anak kami. Sekilas,
Ia tampak seperti ayah terbaik di dunia. Namun hanya aku yang tahu, di balik senyum itu, ada pengkhianatan yang begitu besar. Ardi masuk ke rumah sambil membawa beberapa kantong oleh-oleh. Nih, buat Dinda. Buat Bima. Anak-anak langsung bersorak gembira. Sedangkan aku hanya berdiri sambil tersenyum tipis. Ardi menghampiriku. Loh, istriku kok cuma senyum? Kangen nggak? Sebelum semua ini terjadi, aku pasti sudah memeluknya. Namun kali ini, aku hanya menjawab pelan. Capek ya, Mas? Iya. Pelatihannya padat banget. Pelatihan. Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Padahal aku tahu, yang ia lakukan bukan pelatihan, melainkan liburan romantis. Saat makan malam, Ardi mulai bercerita. Bandung lagi macet. Hotel tempat nginep juga penuh. Untung perusahaan dapat kamar terakhir. Aku terus menatap wajahnya. Ia bercerita begitu lancar. Seolah-olah semua itu benar-benar terjadi. Aku bertanya pelan. Mas, hotelnya bagus. Ardi mengangguk. Lumayan. Gak sempat menikmati juga. Soalnya dari pagi sampai malam pelatihan terus. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku teringat foto dirinya berenang. Tertawa. Memegang segelas minuman. Jadi, ia masih sanggup berbohong sambil menatap mataku. Setelah anak-anak tidur, aku berkata pelan. Mas, boleh pinjam HP sebentar? Ardi terlihat sedikit kaget. Ngapain? HP Bunda mati. Mau telepon Bu Mira. Oh, baterainya juga habis. Jawabannya terlalu cepat. Terlalu siap. Aku mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Namun saat itu, aku semakin yakin. Ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Sekitar pukul 11 malam, Ardi sudah tertidur. Aku memperhatikannya beberapa saat. Laki-laki ini, dulu rela kehujanan demi menjemputku. Pernah bekerja lembur agar kami bisa membeli rumah kecil ini. Kami pernah tertawa bersama, menangis bersama. Bahkan membangun mimpi bersama. Kapan semua itu berubah? Kapan hatinya mulai berpaling? Air mataku kembali jatuh. Aku segera mengusapnya. Tidak, aku tidak boleh terus menangis. Saat Ardi tidur sangat lelap, ponselnya berbunyi pelan. Layar menyala. Mungkin ia lupa mengaktifkan mode senyap. Aku tidak berniat membuka ponselnya. Namun nama yang muncul di layar membuat tubuhku membeku. Hati merah 2 Vina hati merah 2. Pesan singkat itu muncul di layar kunci. Sayang, aku sudah kangen lagi. Liburan kemarin benar-benar nggak cukup. Aku merasa napasku berhenti. Jadi, perempuan itu bernama Vina. Dan hubungan mereka bukan baru sehari atau 2 hari. Tanganku gemetar hebat. Aku buru-buru memotret layar ponsel Ardi menggunakan ponselku sendiri. Beberapa detik kemudian, pesan itu menghilang karena layar mati. Ardi tetap tertidur. Tidak menyadari, satu lagi kebohongannya berhasil kusimpan. Keesokan paginya, saat Ardi mandi, aku membuka laptop yang biasa kami gunakan bersama. Sebenarnya aku hanya ingin mencetak laporan usaha catering. Namun tanpa sengaja, aku melihat email bank yang masih masuk ke akun Ardi. Salah satu notifikasi membuatku terpaku. Transfer berhasil. Nominalnya, Rp8.500.000. Penerima, Vina Aprilia. Tanggal transfer, bukan minggu lalu, bukan bulan lalu, melainkan hampir setiap bulan. Tanganku semakin dingin saat membuka riwayat transaksi berikutnya. 5 juta, 7 juta, 4 juta, 10 juta. Berkali-kali. Selama lebih dari 1 tahun. Aku terduduk lemas. Berarti,
Bukan hanya uang 15 juta yang kukirim. Selama ini, sebagian gaji Ardi juga diam-diam mengalir ke rekening perempuan itu. Dadaku terasa seperti dihantam berkali-kali. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Dan aku belum tahu siapa sebenarnya Vina. Karena beberapa jam kemudian, seseorang akan datang kepadaku, membawa rahasia yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Selama ini gaji suamiku juga masuk ke rekening pelakor. Aku masih terpaku di depan laptop. Mataku terus menatap daftar transaksi yang terpampang di layar. Semakin lama kulihat, semakin terasa sesak dadaku. Transfer 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta. Nominalnya berbeda-beda, tetapi nama penerimanya selalu sama. Vina Aprilia. Tanganku gemetar hingga sulit menggerakkan kursor. Aku tidak menyangka, pengkhianatan ini ternyata sudah berlangsung begitu lama. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tetapi lebih dari 1 tahun. Selama ini aku berpikir kami sedang berhemat demi masa depan anak-anak. Ternyata, ada perempuan lain yang menikmati hasil kerja keras suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, sebagian uang itu sebenarnya adalah hasil pengorbananku juga. Ratna. Suara Ardi tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku langsung menutup laptop. Iya, Mas. Kopi sudah dibuat. Aku menoleh sambil memaksakan senyum. Sudah. Ardi sama sekali tidak terlihat gugup. Ia duduk santai di meja makan sambil menikmati kopi yang kubuat. Melihat wajahnya yang begitu tenang, aku semakin sadar. Orang yang pandai berbohong memang seringkali terlihat paling tenang. Sementara, orang yang dikhianati justru sibuk menahan air mata. Hari itu aku sengaja mengamati semua gerak-gerik Ardi. Setiap beberapa menit, ia tersenyum melihat ponselnya. Sesekali mengetik cepat, lalu menghapus senyum itu saat melihatku mendekat. Dulu aku menganggap itu urusan pekerjaan. Sekarang, aku tahu. Mungkin setiap senyum itu diberikan untuk perempuan lain. Siang harinya, Ardi pamit berangkat ke kantor. Begitu mobilnya keluar dari halaman rumah, aku langsung menghubungi sahabatku. Bu Mira. Ia sudah menjadi sahabatku sejak kami masih kuliah. Orangnya tenang, bijaksana, dan selalu bisa berpikir jernih saat aku sedang panik. Halo, Ratna. Suara Bu Mira terdengar hangat, namun begitu mendengar suaraku yang bergetar, ia langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Tangisku akhirnya pecah. Aku menceritakan semuanya. Tentang foto di resort, tentang uang 15 juta, tentang pesan dari Vina, tentang riwayat transfer. Tidak ada satupun yang kusimpan. Di ujung telepon, Bu Mira ikut terdiam. Lalu berkata pelan, "Ratna, kamu harus kuat. Jangan bertindak gegabah. Apa yang kamu lihat sekarang baru permulaan." Kalimat itu membuatku bingung. Maksudnya, aku akan datang ke rumah. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. 1 jam kemudian, Bu Mira tiba. Begitu melihat wajahku yang sembab, ia langsung memelukku. Menangislah kalau memang ingin menangis. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Aku mengangguk pelan. Setelah suasana sedikit tenang, Bu Mira mengeluarkan ponselnya. Ratna, coba lihat ini. Ia memperlihatkan akun media sosial seorang wanita. Aku langsung mengenalinya. Vina, perempuan yang ada di foto resort. Di akun itu, Vina sering mengunggah foto sedang makan di restoran mahal, tas bermerek, sepatu mahal, perhiasan, liburan, hotel berbintang, mobil mewah. Di setiap foto, selalu ada tulisan seolah semua itu hasil kerja kerasnya. Padahal, aku mulai curiga. Sebagian besar berasal dari uang Ardi.
Bu Mira lalu membuka foto lainnya. Perhatikan tanggalnya. Aku memperbesar gambar. Dadaku langsung sesak. Foto Vina memakai tas mewah diunggah pada hari yang sama ketika Ardi mengatakan kepadaku, "Maaf ya, bulan ini kita harus hemat." Aku masih ingat hari itu. Bima ingin membeli sepeda baru. Aku berkata, "Nanti ya, Nak. Uangnya belum cukup." Kini aku tahu, bukan karena uang kami kurang, melainkan karena uang itu sudah berpindah ke tangan perempuan lain. Air mataku kembali jatuh. Belum selesai rasa sakit itu, Bu Mira berkata pelan, "Ada satu hal lagi." Aku menatapnya. "Apa?" "Aku punya teman yang pernah satu kantor dengan Vina." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Terus, "Ratna." Ardi bukan satu-satunya laki-laki yang dekat dengan Vina. Aku mengernyit. "Maksudmu?" Bu Mira menarik napas panjang. "Menurut temanku, Vina memang sering mendekati pria yang sudah berkeluarga. Kalau sudah mendapatkan uang atau hadiah, dia pindah ke pria lain." Aku langsung membeku. "Jadi, Ardi cuma dimanfaatkan?" Bu Mira mengangguk pelan. "Sepertinya begitu." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Entah harus marah kepada siapa. Kepada Vina, yang dengan sadar merusak rumah tangga orang, atau kepada Ardi, yang membuka pintu untuk semua itu terjadi. Kalau Ardi setia, tidak akan ada perempuan manapun yang bisa masuk ke dalam rumah tangga kami. Sore itu, saat sedang membereskan meja kerja Ardi, aku menemukan sebuah amplop coklat terselip di dalam laci. Awalnya kukira hanya dokumen kantor. Namun ketika kubuka, ada beberapa kwitansi pembayaran. Salah satunya membuat napasku berhenti. Pembayaran cicilan sebuah mobil atas nama Vina Aprilia. Di bagian bawah kwitansi, tercantum nama penyetor, Ardi Prasetyo. Aku langsung terduduk lemas. Ternyata, bukan hanya liburan, bukan hanya transfer uang. Suamiku bahkan membayar cicilan mobil perempuan itu. Sementara di rumah, mobil kami sudah berkali-kali mogok, dan setiap kali aku mengusulkan memperbaikinya, Ardi selalu berkata, "Nanti dulu, uangnya belum ada." Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak berteriak. Aku sudah terlalu sering dibohongi. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan menjadi korban lagi. Karena aku sudah memutuskan, aku akan mengumpulkan semua bukti. Dan saat waktunya tiba, aku akan membuka semuanya di depan orang-orang yang paling dibanggakan Ardi. Namun, aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan bertemu langsung dengan seseorang yang mengenal Vina lebih dekat. Dan dari orang itulah, aku mengetahui rahasia paling menjijikan tentang perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Rahasia besar Vina terbongkar. Ternyata suamiku bukan satu-satunya korbannya. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mengingat kwitansi cicilan mobil atas nama Vina, dadaku terasa seperti diremas. Aku benar-benar tidak mengenali laki-laki yang selama ini tidur di sampingku. 15 tahun kami membangun rumah tangga. 15 tahun aku percaya. Namun ternyata, kepercayaanku dijadikan kesempatan untuk membohongiku. Pagi itu aku tetap mengantar Dinda dan Bima ke sekolah. Di dalam mobil, Dinda tiba-tiba berkata, "Bunda, nanti ulang tahun Bima kita jadi ke taman bermain, kan?" Aku tersenyum sambil mengusap rambut putriku. "Insya Allah jadi." Padahal di dalam hati, aku sedang menghitung uang yang tersisa di rekening. Bukan karena usahaku bangkrut, melainkan karena sebagian besar tabungan keluarga sudah habis dipakai Ardi untuk perempuan lain. Aku semakin yakin, aku tidak boleh terus diam. Kalau aku diam, yang menjadi korban bukan hanya aku, tetapi juga masa depan anak-anakku. Siang harinya,
Bu Mira menelepon. Ratna, aku sudah bertemu temanku. Ada kabar baru. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kabar apa? Kalau bisa kita ketemu. 1 jam kemudian kami bertemu di sebuah kafe kecil. Begitu duduk, Bu Mira langsung menyerahkan sebuah map. Ini semua hasil yang berhasil dikumpulkan temanku. Tanganku mulai gemetar. Apa isinya? Coba lihat sendiri. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi. Ada foto. Ada tangkapan layar media sosial. Ada beberapa percakapan. Semakin kubaca, semakin sulit aku bernapas. Ternyata, sebelum mengenal Ardi, Vina pernah dekat dengan seorang pengusaha. Setelah itu, dengan seorang kontraktor, lalu seorang dokter, dan sekarang, suamiku. Aku menatap Bu Mira. Semua ini benar. Bu Mira mengangguk pelan. Temanku mengenal beberapa mantan korbannya. Aku langsung memejamkan mata. Jadi, bukan cinta yang dicari Vina. Yang ia incar adalah uang. Bu Mira lalu menunjukkan 1 tangkapan layar. Itu yang paling penting. Aku membacanya perlahan. Percakapan antara Vina dan salah satu temannya. Vina, yang penting sabar sedikit. Kalau sudah percaya, uangnya juga keluar sendiri. Temannya, yang sekarang tajir. Vina, lumayan. Sudah mulai bayarin cicilan mobil juga. Tanganku langsung mengepal. Air mataku menetes lagi. Jadi, suamiku hanya dianggap sebagai dompet berjalan. Yang lebih menyakitkan, dompet itu berisi uang yang seharusnya digunakan untuk anak-anakku. Aku kasihan sama kamu, Ratna. Kata Bu Mira lirih. Aku menggeleng pelan. Jangan kasihan. Aku memang terluka. Tapi aku belum kalah. Bu Mira menatapku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku menarik napas panjang. Belum sekarang. Aku ingin semua bukti lengkap. Aku ingin saat Ardi tidak bisa lagi mengelak. Sore harinya, aku berpura-pura seperti biasa. Saat Ardi pulang kerja, aku menyambutnya dengan senyum. Makan dulu, Mas. Ardi terlihat santai. Boleh. Ia duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia tersenyum sendiri. Aku tahu, kemungkinan besar ia sedang berkirim pesan dengan Vina. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa ingin menangis. Aku justru memperhatikannya. Mencatat semua kebiasaannya. Jam berapa ia mulai sibuk dengan ponsel. Jam berapa ia masuk kamar mandi sambil membawa ponsel. Jam berapa ia keluar rumah menerima telepon. Semua kutulis dalam buku kecilku. Malam itu, saat Ardi mandi, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, pesan di layar jauh lebih menyakitkan. Hati merah 2 Vina, hati merah 2. Sayang, makasih ya sudah bayarin cicilan mobil bulan ini. Minggu depan kita stay chation lagi ya. Aku kangen dimanja. Tanganku langsung dingin. Aku kembali memotret layar itu secepat mungkin. Belum sempat layar mati, pesan berikutnya masuk. Istrimu masih percaya kamu dinas teruskan? Hahaha. Aku menutup mulutku. Air mata jatuh tanpa suara. Jadi, mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka juga menertawakanku bersama-sama. Aku, yang setiap malam mendoakan keselamatan suamiku, ternyata dijadikan bahan tertawaan. Malam itu aku tidak menangis lama. Aku berdiri di depan cermin. Kulihat wajahku yang mulai pucat karena terlalu banyak menangis. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, Ratna, cukup. Mulai hari ini, jangan lagi menjadi perempuan yang hanya menangis. Jadilah perempuan yang memperjuangkan harga dirinya. Aku menghapus air mata. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan itu, aku benar-benar merasa siap melawan.
Keesokan paginya, saat sedang mengantar pesanan catering ke sebuah gedung perkantoran, aku melihat sebuah spanduk besar. Malam apresiasi karyawan PT Graha Sentosa. Aku langsung mengenali nama perusahaan tempat Ardi bekerja. Tanpa sengaja aku mendengar dua karyawan berbicara. Tahun ini semua karyawan wajib datang sama pasangan. Iya, katanya direktur juga hadir. Aku langsung membeku. Sebuah ide mulai muncul di kepalaku. Kalau semua petinggi perusahaan hadir, kalau semua rekan kerja Ardi hadir, mungkin itulah tempat yang paling tepat untuk membuka semua kebohongannya. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku merasa hari pembalasan itu sudah semakin dekat. Dan yang tidak pernah kuduga, beberapa hari kemudian, aku akan mendapatkan bukti terakhir yang membuat Ardi dan Vina benar-benar tidak bisa lari lagi. Aku menyiapkan balasan tanpa satupun teriakan. Hanya dengan bukti yang tak bisa dibantah. Sejak mengetahui akan ada malam apresiasi karyawan di kantor Ardi, aku mulai menyusun semuanya dengan sangat hati-hati. Aku tidak ingin balas dendam karena emosi. Aku ingin membongkar semua kebohongan dengan bukti. Biar semua orang melihat sendiri, siapa sebenarnya laki-laki yang selama ini mereka anggap sebagai suami dan karyawan teladan. Hari-hari berikutnya aku bersikap seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap mencuci bajunya, tetap mengantarkan kopi ke meja kerjanya setiap pagi. Ardi sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang setiap hari ia bohongi, sedang mengumpulkan kepingan demi kepingan bukti yang akan menghancurkan topengnya. Kadang ia bahkan masih sempat berkata, "Ratna, makasih ya. Kamu selalu jadi istri terbaik." Kalimat itu membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Istri terbaik? Kalau memang begitu, kenapa aku justru kau hianati? Suatu malam, Ardi kembali berkata, "Besok aku lembur." Aku hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Padahal setelah mobilnya keluar dari rumah, aku langsung menghubungi Bu Mira. Dia keluar. Bu Mira menjawab cepat. Aku sudah siap. Ternyata sejak beberapa hari terakhir, Bu Mira bersedia membantuku mengikuti pergerakan Ardi. Bukan untuk membuat keributan, melainkan memastikan semua dugaan kami benar. Sekitar 2 jam kemudian, ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Mira masuk. "Ratna, dia tidak ke kantor." Dadaku langsung berdebar. Lalu, dia masuk ke sebuah restoran bersama Vina. Beberapa menit kemudian, masuk beberapa foto. Di foto pertama, Ardi sedang menarik kursi untuk Vina. Di foto kedua, mereka saling menyuapi makanan. Di foto ketiga, mereka bergandengan tangan keluar dari restoran. Aku menutup mata. Meski sudah tahu mereka berselingkuh, melihat semua itu secara langsung tetap terasa seperti disayat berkali-kali. Bu Mira kembali mengirim pesan. Aku masih mengikuti mereka. Tak lama kemudian, masuk lagi foto berikutnya. Kali ini, Ardi dan Vina memasuki sebuah toko perhiasan. Tanganku mulai dingin. Sekitar 40 menit kemudian, Bu Mira menelepon. "Ratna, kamu kuat?" Aku menarik napas panjang. "Iya." "Ceritakan." Ardi baru saja membelikan Vina kalung emas. Air mataku langsung jatuh. "Kalung?" Aku menunduk. 3 bulan lalu, aku pernah menunjukkan sebuah kalung sederhana kepada Ardi. "Bagus ya, Mas?" Namun saat itu Ardi menjawab, "Nanti dulu ya. Lagi banyak kebutuhan." Aku percaya. Aku bahkan tidak pernah membahasnya lagi. Ternyata, bukan tidak mampu. Ia hanya memilih membelikannya untuk perempuan lain. Malam itu, saat Ardi pulang, ia membawa wajah lelah seperti biasanya. Lemburnya capek banget, katanya sambil menghempaskan badan ke sofa. Aku hanya tersenyum.
Iya ya. Lembur sampai sempat beli perhiasan. Kalimat itu hampir keluar dari mulutku. Namun ku tahan. Belum. Belum sekarang. Masih ada satu panggung yang sudah kusiapkan. Keesokan harinya, aku membuka kembali semua bukti. Foto di resort. Riwayat transfer. Kwitansi cicilan mobil. Foto makan malam. Foto toko perhiasan. Screenshot pesan Vina. Semuanya kususun berdasarkan tanggal. Aku memasukkannya ke dalam beberapa map. Lalu kusalin ke flash disk. Aku tidak mau mengambil risiko. Kalau suatu saat Ardi mengetahui semuanya dan berusaha menghapus bukti, aku masih memiliki salinannya. Sore itu, Bu Mira datang lagi ke rumah. Ia tersenyum kecil saat melihat meja ruang tamuku dipenuhi dokumen. Kamu benar-benar serius? Aku mengangguk. Selama ini aku terlalu percaya. Sekarang aku ingin percaya pada bukti. Bu Mira memegang tanganku. Aku bangga sama kamu. Kamu tidak memilih ribut. Kamu memilih cerdas. Aku tersenyum tipis. Bukan karena aku kuat. Aku hanya tidak ingin anak-anakku melihat ibunya kehilangan harga diri. Tiba-tiba ponsel Bu Mira berbunyi. Ia langsung mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah serius. Ratna, ada kabar baru. Aku langsung menatapnya. Apa? Temanku yang bekerja di kantor Ardi baru saja memberitahu. Hari malam apresiasi dipercepat. Besok malam. Jantungku langsung berdetak semakin cepat. Besok. Artinya, aku hanya punya waktu 1 hari lagi. Malam itu aku membuka lemari. Aku mengeluarkan kebaya sederhana berwarna biru tua. Sudah lama aku tidak memakainya. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku memang terlihat lelah. Tetapi sorot mataku sudah berbeda. Aku bukan lagi Ratna yang menangis di dapur karena melihat foto perselingkuhan. Aku adalah seorang ibu yang sedang memperjuangkan harga dirinya. Dan aku berjanji, besok malam, aku tidak akan datang untuk membuat keributan. Aku akan datang, membawa kebenaran. Namun, aku sama sekali tidak menyangka, saat tiba di acara perusahaan itu, aku justru melihat sesuatu yang membuat darahku langsung mendidih. Ardi datang ke acara resmi kantornya, bersama Vina. Aku datang tanpa diundang, dan melihat suamiku menggandeng pelakor di acara kantor. Sejak pagi, dadaku tidak pernah berhenti berdebar. Hari ini adalah hari yang sudah kupersiapkan selama berminggu-minggu. Hari ketika semua kebohongan Ardi akan mulai runtuh. Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Pagi itu Ardi tampak sangat bersemangat. Ia bahkan beberapa kali bersiul saat bersiap-siap ke kantor. Aku memperhatikannya dari dapur. Mas, katanya malam ini ada acara kantor ya? Ardi menoleh sambil mengancingkan kemejanya. Iya. Malam apresiasi karyawan. Aku berpura-pura tersenyum. Wah, pasti seru. Iya. Tapi khusus karyawan. Tamu luar nggak boleh masuk. Aku mengangguk pelan. Padahal, aku sudah tahu semua. Aku tahu acara itu justru mengundang pasangan resmi setiap karyawan. Yang membuatku semakin sakit, Ardi masih sanggup berbohong tanpa berkedip. Sebelum berangkat, ia mencium keningku. Doakan ya. Semoga acaranya lancar. Aku menahan napas. Kalau dulu, ciuman itu selalu membuatku merasa dicintai. Sekarang, rasanya hanya seperti sandiwara. Iya, Mas. Hati-hati. Ia tersenyum, lalu pergi. Begitu suara mobilnya menghilang, aku langsung masuk ke kamar. Hari ini aku tidak mau terlihat seperti perempuan yang hancur. Aku memilih mengenakan kebaya biru tua yang sudah lama kusimpan. Rambutku kusanggul sederhana. Aku memakai riasan tipis.
Bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tetap perempuan yang berharga. Bu Mira datang menjemputku. Begitu melihatku keluar rumah, ia tersenyum. "Kamu cantik sekali." Aku tersenyum kecil. Hari ini aku tidak mau datang sebagai korban. Aku datang sebagai istri yang mencari keadilan. Bu Mira menggenggam tanganku. "Ayo. Hari ini kamu tidak sendirian." Sekitar pukul 7 malam, kami tiba di hotel tempat acara berlangsung. Gedungnya sangat megah. Lampu kristal berkilauan. Karpet merah terbentang sampai pintu masuk. Para tamu datang memakai pakaian terbaik mereka. Aku menarik napas panjang. Hatiku semakin berdebar. Namun aku terus melangkah. Saat baru memasuki lobi, aku melihat beberapa rekan kerja Ardi. Mereka mengenalku. Bu Ratna. Ibu datang juga." Aku tersenyum sopan. "Iya. Mau menyusul suami." Mereka terlihat sedikit bingung. "Pak Ardi sudah masuk dari tadi." "Iya. Katanya datang sama istrinya." Kalimat itu membuat langkahku berhenti. Aku menatap mereka. "Sama istrinya?" "Iya. Kami lihat tadi." Dadaku langsung sesak. Berarti, di mata semua orang, perempuan yang datang bersama Ardi dianggap sebagai istrinya. Aku mempercepat langkah menuju ballroom. Begitu pintu terbuka, suara musik langsung terdengar. Ruangan dipenuhi ratusan tamu. Di atas panggung, seorang MC sedang membawakan acara. Aku menyapu ruangan dengan pandangan. Lalu, aku melihatnya. Ardi. Ia berdiri di dekat meja VIP. Dan di sampingnya, Vina. Perempuan itu mengenakan gaun merah yang mencolok. Tangannya melingkar di lengan Ardi. Mereka tertawa bersama. Sesekali berbincang dengan tamu lain. Seolah mereka benar-benar pasangan suami istri. Darahku langsung mendidih. Yang paling menyakitkan, aku melihat kalung emas di leher Vina. Kalung yang beberapa hari lalu dibelikan Ardi. Kalung itu berkilau terkena cahaya lampu. Sementara aku, selama bertahun-tahun bahkan tidak pernah meminta perhiasan mahal. Air mataku hampir jatuh. Namun aku segera mengusapnya. Tidak. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Bu Mira berbisik pelan. "Ratna. Belum waktunya." Aku mengangguk. Benar. Kalau sekarang aku menghampiri mereka, yang terlihat hanyalah seorang istri yang sedang cemburu. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin semua orang melihat sendiri siapa yang sebenarnya berbohong. Tak lama kemudian, MC berkata melalui mikrofon. "Selamat malam Bapak dan Ibu. Mari kita mulai acara dengan memperkenalkan seluruh pasangan karyawan teladan." Satu persatu nama dipanggil. Para pasangan maju ke depan. Tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Lalu, MC membaca nama yang membuat napasku berhenti. Selanjutnya, Bapak Ardi Prasetyo. Silakan naik ke atas panggung bersama istri tercinta. Ardi tersenyum. Ia menggenggam tangan Vina. Kemudian, dengan penuh percaya diri, mereka berjalan menuju panggung. Aku mengepalkan tangan. Bukan karena cemburu, tetapi karena harga diriku sebagai istri sedang diinjak di depan ratusan orang. Di atas panggung, MC tersenyum. "Wah, pasangan yang sangat serasi. Silakan berdiri lebih dekat." Vina tersenyum lebar. Bahkan sempat melambaikan tangan kepada para tamu. Beberapa orang bertepuk tangan. Mereka sama sekali tidak tahu. Perempuan yang berdiri di atas panggung itu bukan istri sah Ardi. Saat itulah, aku menarik napas panjang. Kubuka tasku. Kugenggam map berisi seluruh bukti perselingkuhan. Aku menatap panggung tanpa berkedip. Lalu, aku mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seluruh tubuhku bergetar.
Namun langkahku tidak berhenti. Karena malam ini, bukan hanya Ardi yang akan dipermalukan. Topeng Vina juga akan jatuh di depan semua orang. Dan apa yang kulakukan beberapa detik kemudian, membuat seluruh isi ballroom mendadak sunyi. Mereka tersenyum di atas panggung. Sampai aku membuka semua bukti di depan ratusan orang. Ballroom yang beberapa detik lalu dipenuhi tepuk tangan, mendadak terasa begitu sunyi di telingaku. Aku terus melangkah menuju panggung. Map coklat berisi semua bukti kugenggam erat. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku bisa mendengarnya sendiri. Namun anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Rasa sakit yang selama berminggu-minggu kupendam, kini berubah menjadi keberanian. Di atas panggung, Ardi masih tersenyum. Tangannya menggenggam tangan Vina. Sementara Vina melambaikan tangan ke arah para tamu, seolah dialah istri sah yang pantas berdiri di sana. Aku berhenti tepat di depan panggung. MC yang sedang berbicara langsung menatapku. "Ibu, ada yang bisa kami bantu?" Aku menarik napas panjang. "Iya. Saya hanya ingin meluruskan satu kesalahan." Seluruh ruangan langsung memperhatikanku. Ardi akhirnya melihat ke arahku. Senyumnya langsung menghilang. Wajahnya mendadak pucat. "Ratna." Ia berbisik pelan. Seolah tidak percaya aku berada di sana. Sedangkan Vina terlihat mulai gelisah. Tangannya perlahan melepaskan lengan Ardi. Aku menatap mereka bergantian. Lalu berkata dengan suara yang tenang. "Perempuan itu bukan istri Pak Ardi." Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung riuh. "Siapa? Apa maksudnya? Tadi katanya istrinya." Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut ballroom. MC terlihat kebingungan. "Ibu, maaf, apakah ada kesalahpahaman?" Aku menggeleng. "Tidak. Saya Ratna, istri sah Ardi Prasetyo." Beberapa tamu langsung saling berpandangan. Ada yang terkejut. Ada yang langsung menoleh ke arah Ardi. Wajah Ardi semakin pucat. Ia mencoba turun dari panggung. "Ratna, kita bicara di luar." Aku mengangkat tangan. "Tidak. Selama ini kamu membohongiku di belakang. Malam ini, biarkan semua orang mengetahui kebenarannya." Aku membuka map yang kubawa. Lalu mengeluarkan foto pertama. Foto Ardi dan Vina di resort mewah. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Beberapa minggu lalu, suamiku berpamitan dinas. Sementara aku mengirim 15 juta rupiah karena katanya biaya perjalanan belum diganti perusahaan. Aku menoleh ke arah Ardi. Padahal, uang itu dipakai menginap di resort bersama perempuan ini. Suasana ballroom langsung berubah. Beberapa tamu mulai berbisik semakin keras. Aku mengeluarkan bukti kedua. Screenshot transfer bank. 15 juta rupiah. Lalu transfer bulanan. 5 juta. 7 juta. 8 juta. Semuanya mengalir ke rekening Vina. Aku memperlihatkan lembar demi lembar. Tidak ada satu kata makian keluar dari mulutku. Yang berbicara hanyalah bukti. Ardi mencoba mendekat. "Ratna, tolong." Namun aku mundur selangkah. Belum selesai. Aku mengeluarkan foto berikutnya. Foto mereka makan malam. Foto masuk toko perhiasan. Foto kalung emas. Lalu screenshot pesan Vina. "Istrimu masih percaya kamu dinas teruskan? Hahaha." Begitu kalimat itu kubacakan, ruangan mendadak hening. Beberapa wanita yang hadir langsung menatap Vina dengan tatapan tajam. Vina mulai panik. Itu salah paham." Aku langsung menatapnya. "Salah paham? Kalau begitu, tolong jelaskan. Kenapa kamu menerima transfer uang dari suami saya selama lebih dari 1 tahun?" Vina tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala.
Saat itulah, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri dari kursi VIP. Aku mengenal wajahnya dari foto yang pernah kulihat. Pak Hendra, direktur perusahaan tempat Ardi bekerja. Beliau berjalan perlahan menuju panggung. Pak Ardi, apa semua ini benar? Ardi tampak gemetar. Ia membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Pak Hendra kembali bertanya. Saya bertanya sekali lagi. Apakah perempuan ini istri sah Anda? Ardi menutup mata, lalu menjawab lirih. Bukan. Jawaban itu membuat ballroom kembali gaduh. Pak Hendra menarik napas panjang. Waktu mengajukan izin perjalanan dinas, Anda menuliskan nama istri sebagai pendamping. Lalu siapa yang sebenarnya ikut? Ardi kembali terdiam. Keringat mulai membasahi dahinya. Semua topeng yang selama ini ia bangun, runtuh dalam hitungan menit. Aku menatap Pak Hendra. Maaf, Pak. Saya datang bukan untuk merusak acara. Saya hanya ingin mengambil kembali harga diri saya. Pak Hendra mengangguk pelan. Saya mengerti. Lalu beliau menoleh ke arah panitia. Tolong lanjutkan acara. Pak Ardi ikut saya ke ruang rapat. Suara beliau terdengar tegas, tanpa emosi. Namun cukup membuat Ardi semakin pucat. Ardi sempat menoleh kepadaku. Matanya dipenuhi air mata. Ratna, tolong. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar ketakutan. Bukan takut kehilangan aku, melainkan takut kehilangan semua yang selama ini ia banggakan. Jabatan, nama baik, dan kehormatan. Pak Hendra membawa Ardi keluar dari ballroom. Sedangkan Vina berdiri sendirian di atas panggung. Beberapa tamu mulai meninggalkannya. Tidak ada lagi yang mengajaknya berbicara. Tidak ada lagi yang memujinya. Perempuan yang beberapa menit lalu tersenyum penuh percaya diri, kini hanya mampu menangis sambil menutupi wajahnya. Aku tidak menghampirinya. Aku tidak mengejeknya. Karena rasa malu yang ia terima malam itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Aku mengambil mapku, menggenggam tangan Bu Mira, lalu berjalan keluar dari ballroom. Saat pintu hotel tertutup di belakangku, aku mengembuskan napas panjang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku berhasil membela diriku sendiri. Namun, aku belum mengetahui apa keputusan yang akan diambil Pak Hendra terhadap Ardi. Dan keputusan itu akan menghancurkan seluruh kehidupan yang selama ini dibangun Ardi dengan kebohongan. Karir suamiku runtuh dalam 1 hari, dan pelakor mulai meninggalkannya. Malam itu, aku pulang bersama Bu Mira tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruang rapat tempat Pak Hendra membawa Ardi. Aku juga tidak ingin tahu. Selama bertahun-tahun, aku selalu sibuk memikirkan perasaan suamiku. Untuk pertama kalinya, aku memilih memikirkan diriku sendiri. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar anak-anak. Kulihat Dinda dan Bima sudah tertidur pulas. Aku duduk di samping tempat tidur mereka, mengusap rambut mereka perlahan. Air mataku kembali menetes. Maafkan Bunda. Bunda tidak berhasil menjaga keluarga ini tetap utuh. Namun di dalam hati aku juga berkata, kalau Bunda terus bertahan dengan kebohongan, kalian justru akan belajar bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang harus diterima. Dan aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dengan pelajaran seperti itu. Sekitar pukul 11 malam, ponselku terus berdering. Nama Ardi muncul berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Aku tidak mengangkatnya. Tak lama kemudian muncul pesan. Ratna, tolong angkat. Aku harus jelaskan semuanya. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jelaskan?
Apa lagi yang harus dijelaskan? Foto sudah ada. Transfer uang sudah ada. Pesan mesra sudah ada. Bukankah semuanya sudah sangat jelas? Aku meletakkan ponsel dan memilih tidur. Keesokan paginya, saat sedang menyiapkan pesanan catering, Bu Mira datang dengan wajah serius. Ratna, kamu sudah dengar? Aku menggeleng. Dengar apa? Semalam setelah kamu pulang, Pak Hendra langsung mengadakan rapat darurat. Aku menghentikan pekerjaanku. Lalu, Ardi langsung dinonaktifkan sementara. Jantungku berdegup pelan. Bu Mira melanjutkan. Perusahaan juga sedang memeriksa laporan perjalanan dinasnya. Karena ternyata, banyak perjalanan yang selama ini dilaporkan sebagai dinas. Diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Aku menutup mata. Berarti, kebohongan Ardi bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada kantornya sendiri. Siang harinya, seorang rekan kerja Ardi yang kukenal menghubungiku. Bu Ratna, saya minta maaf. Sebenarnya kami sudah lama curiga. Aku mengernyit. Curiga? Iya. Pak Ardi sering mengajukan perjalanan dinas. Tapi hasil pekerjaannya tidak pernah sesuai. Kami tidak menyangka ternyata dipakai untuk hal seperti ini. Aku hanya mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Semakin lama, semakin banyak kenyataan yang terbuka. Sore harinya, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Kulihat dari balik jendela. Ardi turun dengan langkah gontai. Kemejanya kusut. Matanya merah. Ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu. Belum sempat aku berbicara, Ardi langsung berlutut. Ratna, maafkan aku. Air matanya mengalir deras. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Laki-laki yang dulu begitu percaya diri, kini berlutut di depan rumah sendiri. Aku salah. Aku bodoh. Aku menghancurkan semuanya. Tangisnya semakin keras. Aku tetap diam. Bukan karena hatiku membeku, tetapi karena aku sudah terlalu sering mendengar kebohongan. Hari ini, aku ingin mendengar kenyataan. Apa keputusan kantor? Tanyaku pelan. Ardi menundukkan kepala. Aku diberhentikan. Kalimat itu keluar hampir tidak terdengar. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku mengembuskan napas panjang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa bahagia. Aku hanya merasa sedih. Karena sebenarnya, aku tidak pernah ingin melihat ayah dari anak-anakku jatuh seperti ini. Yang kuinginkan sejak awal hanya satu. Kesetiaan. Namun Ardi sendiri yang memilih jalan ini. Vina di mana? Tanyaku. Pertanyaan itu membuat Ardi tersenyum pahit. Dia sudah pergi. Aku menatapnya. Pergi. Iya. Sejak tahu aku dipecat, nomorku langsung diblokir. Aku datang ke apartemennya. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Dadaku terasa sesak. Jadi, perempuan yang selama ini dipilih Ardi, pergi begitu saja saat uang dan jabatan hilang. Ardi kembali menangis. Selama ini, aku pikir dia mencintaiku. Ternyata, dia hanya mencintai uangku. Aku menatapnya cukup lama, lalu menjawab pelan, bukan. Dia tidak mencintai uangmu. Dia menikmati uang yang seharusnya menjadi hak anak-anakmu. Kalimat itu membuat Ardi langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah semakin keras. Aku rela kehilangan pekerjaan. Aku rela kehilangan apapun. Asal kamu dan anak-anak jangan tinggalkan aku. Aku menggeleng perlahan. Mas, yang pergi lebih dulu itu bukan aku. Kamu. Kamu pergi saat memilih perempuan lain. Kamu pergi saat memakai uang keluarga untuk membahagiakannya.
Kamu pergi saat membuat anak-anakmu kehilangan hak mereka. Ardi tidak mampu menjawab. Ia hanya terus menangis. Sebelum pulang, Ardi berkata dengan suara bergetar, "Aku akan memperbaiki semuanya." Aku menatapnya tenang. "Perbaiki dirimu dulu. Karena kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan air mata." Ardi mengangguk pelan, lalu berjalan meninggalkan rumah dengan langkah yang sangat berat. Aku memandang punggungnya hingga menghilang di ujung jalan. Namun, aku belum tahu, beberapa hari kemudian, orang yang paling sombong selama ini, justru akan datang ke rumahku sambil menangis dan memohon ampun. Orang itu adalah Vina. Pelakor yang dulu sombong, kini datang ke rumahku sambil menangis meminta maaf. Sudah hampir seminggu sejak Ardi kehilangan pekerjaannya. Rumah kami kembali tenang. Tidak ada lagi telepon tengah malam. Tidak ada lagi alasan dinas. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kudengar. Aku mulai fokus membesarkan Dinda dan Bima. Usaha cateringku juga semakin ramai. Aku sadar, aku tidak boleh terus hidup di dalam luka. Anak-anakku membutuhkan ibu yang kuat, bukan ibu yang setiap hari menangisi masa lalu. Pagi itu seperti biasa. Aku sedang menyiapkan pesanan catering. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Ing, tong. Aku mengira pelanggan datang mengambil pesanan. Saat kubuka pintu, aku langsung terpaku. Di depan rumah, berdiri seorang wanita dengan pakaian sederhana. Wajahnya pucat, matanya bengkak, rambutnya berantakan. Aku hampir tidak mengenalinya. Namun beberapa detik kemudian, aku sadar. Itu Vina. Perempuan yang dulu selalu tampil mewah, kini tampak seperti orang yang kehilangan arah. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. "Bu Ratna." Suaranya sangat pelan. Aku tidak menjawab. Ia kembali berkata, "Boleh saya bicara sebentar?" Aku menatapnya beberapa saat. Dalam hati, masih ada luka, masih ada amarah. Tetapi aku juga tidak tega melihat seseorang berdiri menangis di depan rumah. Aku menggeser pintu. "Masuklah." Vina duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Tangannya terus gemetar. Beberapa kali ia mencoba berbicara, namun suaranya selalu terhenti oleh tangis. Aku meletakkan segelas air di depannya. "Minum dulu." Ia mengangguk pelan, lalu meminum air itu sambil terus menangis. Suasana menjadi sangat sunyi. Akhirnya, Vina berkata, "Bu Ratna, saya datang. Bukan untuk merebut Pak Ardi lagi." Kalimat itu membuatku menarik napas panjang. Lalu, "Saya datang untuk meminta maaf." Air matanya kembali jatuh. Saya tahu. Saya tidak pantas dimaafkan. Tapi kalau saya tidak datang, saya tidak akan pernah tenang. Aku tetap diam. Vina melanjutkan ceritanya. "Sejak Pak Ardi dipecat, saya juga kehilangan pekerjaan." Aku mengernyit. "Kehilangan pekerjaan?" "Iya. Perusahaan tempat saya bekerja tahu hubungan kami. Mereka menilai saya melanggar etika. Saya diminta mengundurkan diri." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Belum selesai sampai di situ. Vina kembali berkata, "Orang tua saya juga sudah tahu." Mereka sangat kecewa. Ayah saya bahkan berkata, "Mulai hari ini, jangan pernah membawa nama keluarga kalau masih merusak rumah tangga orang." Tangisnya semakin pecah. Saya malu. Saya benar-benar malu. Aku memandang perempuan itu. Beberapa minggu yang lalu, dialah yang tertawa saat menyebut namaku di pesan singkat. Dialah yang menulis, "Istrimu masih percaya kamu dinas teruskan?" Hahaha. Ini, perempuan yang sama, duduk di depanku sambil menangis tanpa henti.
Hidup memang memiliki cara sendiri untuk memberi pelajaran. Bu Ratna. Vina kembali berkata, saya juga baru tahu. Pak Ardi ternyata memakai uang tabungan keluarga. Saya benar-benar tidak tahu. Aku langsung menatapnya. Kamu yakin? Ia mengangguk cepat. Pak Ardi selalu bilang itu uang bonus. Uang hasil proyek. Saya percaya. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah semua ucapannya benar. Namun satu hal yang pasti, sebagai perempuan, seharusnya ia tahu batas. Saat mengetahui laki-laki itu sudah beristri, ia seharusnya mundur. Bukan justru semakin mendekat. Apa yang kamu harapkan setelah datang ke sini? Tanyaku pelan. Vina langsung menggeleng. Saya tidak berharap apa-apa. Saya hanya ingin meminta maaf. Saya sadar. Semua ini terjadi karena kesalahan saya juga. Air matanya kembali mengalir. Saya ikut menghancurkan masa depan anak-anak ibu. Kalimat itu membuat mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena iba, melainkan karena akhirnya, ada seseorang yang berani mengakui kesalahannya. Aku menarik napas panjang. Vina, dengarkan saya baik-baik. Ia langsung mengangkat wajahnya. Rumah tangga saya memang hancur. Tapi yang paling terluka bukan saya. Yang paling terluka adalah anak-anak saya. Mereka kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi teladan. Vina langsung menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. Saya tahu. Saya benar-benar menyesal. Aku berkata lagi, kalau memang kamu benar-benar menyesal, jangan pernah lagi mengambil kebahagiaan perempuan lain. Kalau suatu hari kamu menikah, ingat bagaimana rasanya duduk di kursi ini. Ingat bagaimana rasanya dihantui penyesalan. Vina mengangguk berkali-kali. Saya janji. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum pulang, Vina berdiri. Lalu, di luar dugaanku, ia berlutut di hadapanku. Bu Ratna, maafkan saya. Tangisnya memenuhi ruang tamu. Aku buru-buru memintanya berdiri. Jangan seperti ini. Ia tetap menangis. Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi terima kasih. Karena ibu masih mau mendengarkan saya. Aku mengangguk pelan. Saya memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Semoga kamu benar-benar berubah. Vina menangis sambil menganggukkan kepala. Lalu berjalan keluar dari rumahku dengan langkah yang pelan. Aku memperhatikannya sampai menghilang di ujung jalan. Di dalam hatiku, tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya satu harapan. Semoga tidak ada perempuan lain yang mengalami luka seperti yang pernah kualami. Namun, aku masih harus menghadapi satu orang lagi. Orang yang selama ini paling ingin memperbaiki semuanya. Suamiku. Dan kali ini, ia datang bukan hanya membawa air mata, melainkan membawa keputusan yang tidak pernah kuduga. Suamiku berlutut meminta keluarga kami utuh lagi. Tapi hatiku sudah terlalu lelah. 2 hari setelah Vina datang ke rumahku, hidupku mulai terasa lebih tenang. Aku kembali fokus mengurus pesanan catering. Dinda semakin rajin membantu membungkus makanan. Sementara Bima selalu menemaniku di dapur sambil bercerita tentang sekolahnya. Melihat mereka tersenyum, aku kembali menemukan alasan untuk bangkit. Aku sadar, kebahagiaanku tidak boleh lagi bergantung pada seseorang yang pernah mengkhianatiku. Menjelang sore, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melirik dari balik jendela. Ardi. Namun kali ini ia datang seorang diri. Tidak ada lagi mobil kantor. Tidak ada lagi pakaian rapi. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah sedikit kusut. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Seolah beban penyesalan telah menghabiskan seluruh semangat hidupnya. Aku membuka pintu.
Masuklah. Ardi melangkah perlahan. Tatapannya langsung mencari Dinda dan Bima. Anak-anak di mana? Dinda sedang belajar. Bima tidur siang. Ardi mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku kangen mereka. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Dulu, saat anak-anak menunggumu pulang, kamu justru memilih menghabiskan waktu bersama perempuan lain. Kini setelah semuanya hilang, baru kamu merasakan arti keluarga. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Akhirnya Ardi memecah keheningan. Ratna, aku sudah menjual mobil. Aku menatapnya. Mobil yang selama ini kupakai. Hasilnya akan kupakai untuk mengembalikan semua uang tabungan keluarga. Aku terdiam. Ia mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya terdapat bukti transfer ke rekeningku. Ini baru sebagian. Tapi aku akan mengembalikan semuanya. Walaupun harus mencicil sedikit demi sedikit. Aku melihat lembar bukti transfer itu. Bukan jumlah uangnya yang membuatku tersentuh. Melainkan karena untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar bertanggung jawab atas kesalahannya. Aku juga sudah mencari pekerjaan baru. Lanjutnya, mungkin gajinya tidak sebesar dulu. Tapi aku akan mulai dari bawah. Aku ingin tetap menafkahi Dinda dan Bima. Aku mengangguk pelan. Itu memang kewajibanmu sebagai ayah. Ardi menundukkan kepala. Aku tahu. Aku tidak akan lari lagi. Beberapa detik kemudian, Ardi berdiri. Lalu, di luar dugaanku, ia berlutut di hadapanku. Ratna, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku siap melakukan apa saja. Aku siap membangun semuanya dari awal. Asal jangan pisahkan aku dari keluarga. Aku memejamkan mata. Andai permintaan itu datang setahun yang lalu, mungkin aku akan langsung memeluknya. Namun sekarang, hatiku sudah terlalu banyak terluka. Bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Setiap kebohongan, setiap transfer uang, setiap foto bersama Vina, semuanya masih membekas di dalam ingatanku. Mas, kataku pelan, aku sudah memaafkanmu. Ardi langsung mengangkat wajahnya. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Aku memaafkan. Tapi, ia langsung terdiam. Aku melanjutkan. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Keheningan memenuhi ruang tamu. Air mata Ardi kembali jatuh. Aku mengerti. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, meski disusun kembali, retaknya akan tetap terlihat. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Aku bodoh. Aku baru sadar setelah kehilangan semuanya. Saat itu, Dinda keluar dari kamar. Melihat ayahnya menangis, ia langsung menghampiri. Ayah. Ardi memeluk putrinya erat. Maafkan ayah. Dinda ikut menangis. Bima yang baru bangun tidur juga berlari memeluk ayahnya. Pemandangan itu membuat air mataku ikut jatuh. Bagaimanapun juga, Ardi tetap ayah mereka. Dan anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Aku berkata pelan, Mas, aku tidak akan melarangmu bertemu anak-anak. Mereka tetap membutuhkan ayah. Tapi hubungan kita. Aku menarik napas panjang. Biarkan berjalan sesuai prosesnya. Kepercayaan tidak bisa dipaksa kembali dalam satu hari. Ardi mengangguk sambil mengusap air matanya. Aku akan menunggu. Selama apapun. Sebelum pulang, Ardi menatapku untuk terakhir kalinya hari itu. Terima kasih. Karena masih mengizinkanku menjadi ayah bagi Dinda dan Bima.
Aku hanya mengangguk. Pintu rumah kembali tertutup. Aku berdiri cukup lama di sana, memandang halaman yang mulai gelap. Aku sadar, hidup tidak selalu berakhir sesuai harapan. Tetapi setiap luka selalu bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih kuat. Dan keputusan terakhir yang kuambil beberapa minggu kemudian akan mengubah jalan hidup kami untuk selamanya. Aku memilih melangkah pergi, dan disitulah aku menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika semua kebohongan Ardi terbongkar. Hidup kami berubah begitu banyak. Aku semakin sibuk mengembangkan usaha catering. Pesanan datang hampir setiap hari. Beberapa pelanggan bahkan mulai memesan untuk acara pernikahan dan kantor. Aku tidak pernah menyangka, dari luka yang begitu dalam, Allah justru membukakan pintu rezeki yang baru. Dinda kini semakin dewasa. Ia sering membantuku mencatat pesanan. Sedangkan Bima selalu menyambut pelanggan dengan senyum lebar. Melihat mereka kembali ceria, hatiku perlahan ikut sembuh. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keluarga yang utuh. Kadang, kebahagiaan datang ketika kita berani keluar dari hubungan yang penuh kebohongan. Selama 3 bulan itu, Ardi tidak pernah berhenti menepati janjinya. Setiap bulan ia mengirim nafkah untuk anak-anak. Sedikit demi sedikit, ia juga mengembalikan uang tabungan yang pernah dihabiskannya. Ia selalu datang tepat waktu saat ingin bertemu Dinda dan Bima. Tidak pernah lagi membawa alasan. Tidak pernah lagi membawa kebohongan. Aku bisa melihat, ia benar-benar sedang berusaha berubah. Suatu sore, Ardi datang membawa 2 es krim kesukaan anak-anak. Dinda dan Bima langsung memeluk ayahnya. Aku memperhatikan mereka dari teras. Di wajah Ardi, masih ada penyesalan yang belum hilang. Setelah anak-anak masuk ke dalam rumah, Ardi menghampiriku. Ratna, aku mau bicara. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Mungkin aku sudah tidak pantas meminta apa-apa. Tapi, apakah masih ada harapan kita kembali seperti dulu? Ia menatapku penuh harap. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi dipenuhi amarah. Juga tidak dipenuhi kebencian. Aku hanya merasa tenang. Mas, aku bersyukur kamu sudah berubah. Aku juga bersyukur kamu tetap menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Ardi mengangguk. Lalu, aku menarik napas panjang. Tapi aku sudah memilih jalan hidupku. Aku ingin melanjutkan hidup dengan damai. Bukan kembali mengulang masa lalu. Air mata kembali memenuhi mata Ardi. Namun kali ini, ia tidak memaksa. Aku mengerti. Katanya lirih. Mungkin ini memang harga yang harus kubayar. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku membencimu. Tetapi karena kepercayaan yang dulu hancur. Tidak pernah benar-benar kembali. Ardi mengusap air matanya. Lalu tersenyum untuk pertama kalinya. Satu hal yang membuatku lega. Aku melihat kamu bahagia lagi. Aku membalas senyumnya. Dan semoga kamu juga benar-benar berubah. Bukan untukku. Tapi untuk dirimu sendiri. Ia mengangguk. Terima kasih. Karena sudah memaafkanku. Sebelum pulang, Ardi memeluk Dinda dan Bima. Ayah sayang kalian. Kalian harus rajin belajar. Dinda mengangguk sambil menangis. Bima memeluk ayahnya erat. Ayah jangan sedih ya. Kalimat polos itu membuat kami semua menitikkan air mata. Mobil Ardi perlahan meninggalkan halaman rumah. Aku berdiri di depan pintu bersama kedua anakku. Tidak ada lagi rasa ingin mengejarnya. Tidak ada lagi rasa ingin mengulang semuanya. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena akhirnya aku berani memilih diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin bertiup pelan. Langit dipenuhi bintang. Aku mengingat kembali perjalanan hidupku.
Aku pernah menjadi perempuan yang terlalu percaya. Aku pernah menjadi istri yang dikhianati. Aku pernah menjadi ibu yang menangis setiap malam. Namun hari ini, aku juga menjadi perempuan yang berhasil bangkit. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti menerima kembali orang yang pernah menyakiti kita. Memaafkan adalah membebaskan hati dari kebencian, agar kita bisa melangkah tanpa membawa beban masa lalu. Kalau ada satu pesan yang ingin kusampaikan kepada setiap perempuan yang mendengarkan kisahku, maka pesanku sederhana. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kesetiaan bukanlah hadiah. Kesetiaan adalah kewajiban dalam sebuah pernikahan. Dan ketika seseorang mengkhianati kepercayaanmu, jangan takut untuk berdiri membela harga dirimu. Karena perempuan yang kuat bukanlah perempuan yang tidak pernah menangis, melainkan perempuan yang tetap mampu bangkit setelah air matanya mengering. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga tidak ada lagi rumah tangga yang hancur karena kebohongan. Dan semoga setiap hati yang terluka selalu menemukan jalan untuk sembuh.